Elon Musk adalah orang paling kaya sedunia sejagat raya saat ini. Dari sisi jumlah harta mungkin tak terlalu penting, namun sebagai sebuah pencapaian, tentu itu luar biasa. Melalui podcast kali ini, saya akan membagikan pelajaran hidup dari seorang Elon Musk. Bagaimana dedikasi, kerja keras, dan komitmen memang tak pernah mengkhianati hasilnya. Sebelum bercerita lebih jauh, saya punya satu pertanyaan yang perlu dijawab. Jika pada suatu hari kamu mendapatkan uang dari orang yang membeli bisnismu sebanyak 165 juta dolar atau sekitar 2,3 triliun rupiah, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya, mungkin saya akan membeli sebuah rumah yang luas di dekat gunung, membeli 1 atau 2 hotel mewah yang telah menghasilkan uang setiap bulan, liburan keliling dunia, dan bersenang-senang, lalu menginvestasikan sisa uangnya ke dalam instrumen yang aman seperti emas atau saham-saham blue chip. Uang 2,3 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat banyak dan cukup jadi alasan buat saya untuk tidak terlalu memusingkan hidup, bisnis, apalagi pekerjaan. Itu rasanya cukup untuk dipakai 7 turunan. Tapi itu bukanlah yang Elon Musk lakukan. Di tahun 2002, Elon Musk mendapatkan uang betulan sebanyak 2,3 triliun rupiah, di mana ketika itu kita tahu jika nilai 2,3 triliun jauh-jauh lebih bernilai dibandingkan hari ini. Uang tersebut diperolehnya dari hasil penjualan perusahaan terkenal miliknya, PayPal, kepada eBay. Tapi bukannya berhenti dan bersenang-senang, ia malah menggunakan seluruh uangnya untuk membuat 2 perusahaan baru bernama SpaceX dan Tesla. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan, tetap bekerja keras, tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Misi hidupnya bukanlah untuk jadi orang paling kaya di dunia, melainkan bertujuan untuk mengubah dunia dan kehidupan manusia, termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan. Sejak itulah perjalanan sejarah hidupnya berlanjut. Keputusannya untuk membuat bisnis yang sama sekali baru, terlebih di sektor yang tidak biasa, tentu melibatkan tantangan yang luar biasa besar. Dengan uang sedemikian banyak yang sudah berada di tangan, ini seperti mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Bayangkan saja, SpaceX adalah perusahaan antariksa yang memiliki misi untuk mengirimkan manusia ke Mars dan hidup di sana. Siapa gerangan yang mau tinggal di Mars nun jauh di sana? Kamu mau tinggal di Mars? Sementara itu, Tesla adalah perusahaan pembuat mobil listrik yang sama sekali belum populer di awal 2000-an. Bersaing dengan perusahaan otomotif terbesar di dunia yang sudah mapan infrastrukturnya, dengan mobil listrik yang masih nol besar kala itu, bukankah itu seperti menggali lubang kubur sendiri? Tapi kenyataan berkata lain. Tesla Motors saat ini adalah salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, mengalahkan Toyota, Disney, Coca-Cola, bahkan baru-baru ini juga menggeser posisi Facebook setelah harga sahamnya naik lebih dari 600% di tahun 2020. Elon Musk telah menjadi orang tercepat dalam menggeser posisi para seniornya di daftar orang terkaya di dunia. Dari Warren Buffett, Bill Gates, lalu Jeff Bezos. Demikianlah, dari 2,3 triliun, kini Elon Musk jadi orang paling tajir sedunia dengan harta lebih dari 2.700 triliun rupiah. Itu tentu tak akan pernah terjadi jika ia berpikir seperti kita, bukan? Sedikit kisah, jauh sebelum seperti saat ini, Elon ternyata memiliki masa lalu yang cukup kelam. Semasa kanak-kanak, ia kerap menjadi korban bully. Saking parahnya, ia bahkan pernah dilarikan ke rumah sakit setelah sekelompok anak di sekolahnya menghajarnya hingga pingsan. Ia pun dicap sebagai anak yang aneh karena introvert sehingga lebih suka berada di perpustakaan dan membaca ketimbang bersosialisasi dengan pergi ke pesta, minum, dan sejenisnya. Elon Musk juga selalu mendapat didikan yang keras dari kedua orang tuanya di rumah. Di usia 9 tahun, dia harus menerima kenyataan jadi anak broken home ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan sebelum berada di posisinya saat ini, Musk juga pernah bekerja sebagai cleaning service di sebuah pabrik kayu. Dalam prosesnya menuju orang paling kaya sedunia, berbagai masalah terus menghampirinya, bahkan saat ia sudah mendirikan Tesla. Beberapa ditimbulkan oleh gayanya yang memang nyentrik, beberapa yang lain disebabkan oleh urusan teknis yang menghasilkan blunder dan salah perhitungan. Tapi toh ia tak pernah mundur, menyerah, apalagi menurunkan ekspektasinya. Ia tetap pada visinya, misinya, kerja kerasnya, komitmennya, dan kesederhanaannya untuk mengubah dunia. Bahkan sampai hari ini pun, ia benci liburan. Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari seorang Elon Musk? Pertama, buatlah produk yang memberikan solusi, dan kalau bisa, yang mengubah dunia. Seluruh produk yang dibuat oleh Elon Musk berangkat dari masalah-masalah yang ingin ia atasi. Tak cuma itu, kualitas juga jadi kunci yang penting. Pemasaran dari mulut ke mulut adalah yang terjadi pada Tesla, yang tidak terlalu banyak memiliki kampanye marketing yang wah. Kedua, uang bukan targetnya.
Mulailah dengan menciptakan value. Kelak uang akan datang sendiri sebagai bonusnya. Jika goalmu hanya sekedar menghasilkan uang, mending belajar cara rampok bank. Elon Musk dikenal sebagai orang yang tidak terlalu tahu dengan jumlah saham Tesla yang ia miliki maupun berapa total kekayaannya. Ia bahkan menanggapi salah satu pemberitaan yang menyebut dirinya sebagai orang paling kaya sedunia di Twitter dengan "aneh banget", lalu meneruskannya dengan "mari kembali bekerja". Ketiga, jadi diri sendiri. Elon Musk pernah mengakui bahwa ia tak punya terlalu banyak perencanaan bisnis atau manajemen keuangan. Dia bahkan tak terlalu memedulikannya, tapi ia jadi orang paling kaya sedunia. How does the business plan work? I don't really have a business plan. Yeah, I haven't had a business. I had a business plan way back in the Zip2 days. But these things are just always wrong. So I just didn't bother with business plans after that. Yeah. Maka kekayaan memang tak punya rumusnya. Setiap orang harus berani menjadi dirinya sendiri. Apa yang kita pelajari tak seharusnya ditelan utuh-utuh tanpa dikunyah terlebih dahulu. Setiap orang memiliki stylenya sendiri, maka jadilah dirimu sendiri.